Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Wijul Rahmadi channelnya para pecinta aglonema. Untuk teman-teman dan para bunda yang baru saja menemukan channel ini, silakan langsung saja subscribe, like, share, komen. Jangan lupa nyalain juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi tips untuk perbanyakan. Hari ini saya mau melakukan perbanyakan aglonema dengan angkat induk membawa akar. Dan untuk bagian bawah saya bawakan daun pancing, teman-teman. Untuk kali ini ada dua metodenya. Yang pertama tanpa membongkar media, yang kedua adalah dengan membongkar media. Yang pertama kita lakukan dengan tanpa membongkar media, dengan cara kita sisihkan untuk media yang atas agar akarnya terlihat jelas, agar kita bisa menentukan titik potong yang baik untuk tanaman aglonema ini, teman-teman. Nah, seperti ini akarnya sudah terlihat sehingga kita bisa tentukan bagian mana yang harus saya potong. Tapi ingat, bagian jangan di tengah-tengah ruas yang dipotong ya. Di antar ruas, teman-teman, dipilih. Ini saya ambil di atas ruas dua daun pancingnya langsung. Kita tusukkan saja pisaunya. Setelah itu baru kita potek, teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi dua dengan membawa beberapa akar ya. Mudah-mudahan akarnya cukup untuk dapat support tangkai dan daun bagian atas. Yang di bawah juga kita sisakan dua daun pancing. Harapannya dengan membawa dua ruas kita bisa mendapatkan rumpun pada tanaman ini. Setelah itu kita bersihkan dengan tisu ya, kita bersihkan supaya tidak ada kotoran. Setelah dibersihkan kering, kita berikan fungisida. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungisida dapat memproteksi tanaman kalian dari jamur ya. Nah, seperti ini bagian keduanya. Untuk bagian bawahnya kita bersihkan dulu menggunakan tisu kering. Setelah kering kita berikan fungisida juga. Agar karena luka ini kan terbuka ya, jadinya kita tutup dengan fungisida supaya dia terhindar dari serangan jamur atau patogen lainnya, teman-teman. Untuk fungisida saya gunakan yang serbuk, teman-teman. Teman-teman juga bisa gunakan dipastakan ya, dengan menambahkan air sedikit di antrakolnya atau fungisidanya, jadi bisa lebih cepat keringnya. Setelah itu kita tunggu kering fungisidanya. Sambil nunggu kita lakukan perbanyakan untuk aglonema yang kedua. Ini emerald, teman-teman, dimana ruas antar daunnya ini sangat rapat. Jadi saya putuskan untuk membongkar media tanamnya. Ya, kita bongkar aja media tanamnya, teman-teman. Kita lihat. Setelah itu kita bersihkan media tanamnya, karena kebetulan media tanamnya masih lembab dan agak basah karena semalam baru baru disiram ya, teman-teman. Biar nggak apa-apa, saya cuci dulu sebentar ya. Nah, setelah dicuci baru kelihatan di sini ada tampak akar yang tumbuh di atas dua daun terbawah ya. Dan ini bisa menjadi titik potong kita pada aglonema emerald ini, teman-teman. Dengan membawa akar akan membantu suplai makanan ya, agar akar ini bisa menyerap makanan dalam media tanam dan bisa mendistribusikannya ke bagian tangkai, daun dan lainnya, sehingga pertumbuhannya bisa maksimal. Nah, seperti ini. Seperti tadi juga saya ambil di atas ruas dua daun ya. Saya tinggalkan dua daun pancing di bawahnya. Dengan saya bawakan akar juga, jadinya bisa menopang makanan untuk bagian atasnya. Nah, kita tancapkan saja. Sekali tancap, teman-teman, jangan diangkat, tancap, angkat, tancap gitu ya. Ini bisa lukanya bisa nggak soft gitu lukanya. Kalau sekali tusuk selesai, habis itu saya potek. Dah, kita potek aja, klak gitu kan, jadinya. Ini dia tuh ya kan, cukuplah akarnya ya. Sudah jadi dua bagian. Ini bersih dari spot merah, alhamdulillah. Seperti tadi, langkahnya sama seperti tadi, keringkan dengan tisu. Setelah itu tutup lukanya dengan fungisida. Dua-duanya ya, teman-teman. Setelah ditutup dengan fungisida, ditunggu beberapa saat agar luka ini mengering, teman-teman. Setelah itu baru dilanjutkan dengan proses penanaman, teman-teman.
Para bunda juga jangan takut-takut, para bunda yang mau melakukan perbanyakan, silakan lakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya nggak usah ragu-ragu, yang penting potongnya, lokasinya atau titik potongnya benar. Mudah-mudahan aglonemanya bisa tumbuh dengan baik, teman-teman. Nah ini ya bunda, setelah dikeringkan dengan tisu, jangan lupa ditutup lukanya dengan menggunakan fungisida. Nah ini dia, untuk selanjutnya kita masuk ke proses penanaman. Untuk bagian pertama yang tidak saya bongkar media tanamnya, ini saya berikan langsung pupuk slow release dan saya tutup kembali menggunakan media tanam yang tadi ya teman-teman ya, karena media tanamnya baru, jadi hanya lembab aja sih nggak apa-apa. Saya tutup untuk di sisi-sisinya. Jadi untuk bagian tengahnya yang terpotong itu, yang titik potong itu saya nggak tutup menggunakan media, jadi saya biarkan dia terkena udara. Kita lanjutkan untuk pot yang kedua sampai dengan yang keempat ya. Untuk pot ini saya berikan dasaran pasir malang untuk menunjang porositasnya, dan saya berikan media dua bahan. Yang pertama sekam bakar dan yang kedua pasir malang ya. Ini bagian atasnya karena dia akarnya masih minim, jadi bagian akar sampai batangnya itu kurang lebih sekitar 2 cm saya tutup dengan pasir malang dulu agar tidak goyang teman-teman. Karena kalau misalnya goyang itu sangat berbahaya sekali dengan proses penyiraman, dan angin itu bisa menyebabkan patah pada batang bawahnya. Dan patahan tersebut menjadi celah untuk masuknya patogen, jamur, bakteri, virus, sehingga bisa menyebabkan lonyot pada aglonema para bunda dan teman-teman di rumah. Setelah itu seperti biasa saya gunakan pupuk slow release untuk menunjang nutrisinya, karena bahannya hanya 2, sekam bakar dan pasir malang, sehingga nutrisinya masih minim, sehingga bunda dan para teman-teman juga harus menambahkan pupuk slow release di dalam medianya. Ini dia untuk yang ketiga, sama kurang lebihnya, bawahnya saya tambahkan pasir malang dulu. Untuk ini bagian atas dari emerald sama ya, jadi setelah pasir malang saya tutup sedikit dengan media, masukin tanamannya, akarnya, dan saya berikan lagi pasir malang untuk di sisi-sisinya agar dia enggak supaya enggak goyang juga. Dan sepertiga sebelum sampai ke bibir pot saya berikan slow release untuk menunjang pertumbuhannya teman-teman. Ya kurang lebihnya langkah untuk menanamnya sama teman-teman ya. Bahannya tadi sudah saya sampaikan, kita menggunakan media tanamnya itu menggunakan sekam bakar dan pasir malang. Sekam bakar sudah melalui proses pembakaran sehingga steril sekali, dan dia resisten ya terhadap serangan patogen jamur, jadinya cukup aman untuk untuk cacahan-cacahan seperti ini. Dengan pasir malang sebelum digunakan, baiknya bunda juga cuci dulu pasir malangnya, dibilas 3 kali bilas kalau saya ya. Tapi kalau bunda mau 4 kali 5 kali ya silakan. Itu bisa meninggalkan membuang pasir-pasir yang halus-halusnya, jadinya bisa lebih poros dia. Ya, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita lakukan penyiraman. Ya, penyiramannya seperti yang sudah di video saya sebelumnya. Saya selalu siramnya siram kocor atau siram jenuh teman-teman. Karena untuk air ini aglonema itu tidak takut air teman-teman. Air ini justru memberi nutrisi kepada mereka, dan ada kelebihan air diantaranya akan membantu proses fotosintesis. Air yang terserap di media tanam itu akan membantu proses fotosintesis bagi mereka. Dan air juga akan membantu proses aerasi teman-teman, di mana air dihubungkan dengan udara yang berada di dalam media tanam. Mereka akan mengikat sumber-sumber makanan yang bagus dan membuang sumber-sumber dan membuang zat-zat yang kurang baik untuk aglonema. Jadi positif ya kalau untuk air ini. Jadi jangan takut, siram semuanya, siram kocor sampai dia jenuh ya, sekaligus ngebilas media tanam, ngebilas akar juga. Proses selanjutnya dilanjutkan dengan perendaman. Perendaman ini saya sudah menggunakan box kontainer berisikan air kurang lebih sekitar 2 liter atau 3 literan, dengan menambahkan vitamin B1
ya, dimana B1 ini saya gunakan untuk mengurangi stres pada aglonema pasca proses cutting. Ya, semuanya ini saya masukkan di box kontainer, saya rendam kurang lebih sekitar 1 jam, kurang 1 jam lamanya, biar dia menyerap dan beradaptasi pada media yang baru, serta bisa meminimalisir tingkat kesetresan mereka sehingga besok bisa sehingga besok bisa dapat tumbuh dengan baik, teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi dan tips yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekeliruan, saya mohon dimaafkan. Jika ada perbedaan, jangan jadikan perbedaan itu kendala untuk tetap mencintai aglonema. Tetap semangat untuk teman-teman dan para bunda di rumah. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.